Tapi kadang-kadang segelintir orang-orang yang menganggap dirinya pinter. Tunggu dulu. Jangan pikir Sekolah di mana-mana yang terkenal, ya. tapi mentalnya masih mental rendah diri. Apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu jelek. Udah mulai nyinyir. Loh, katanya Gue ini Bang Aiman, gue ini difitnah, gue ini buzzer Israel, terima duit dari Hasbara, bahkan yang terakhir agen Mossad. Nih, karena gue di TV ya, mumpung ini saksi semuanya abang-abang di sini, Bang Aiman, saksi demi Allah demi Rasulullah, gue belum pernah terima seperak pun dari Israel dan gue bukan agen Mossad. Happy birthday Pak Permadi. Mazal tov. Halo Permadi, selamat ulang tahun. Hooray Permadi. Happy birthday, Permadi. Mazal tov. Chag sameach. Would like to congratulate you for your birthday. Happy birthday. Karena banyak yang nanya kenapa saya teriak-teriak di debat kemarin, saya jelasin. Punya gelar profesor atau guru besar pun tetap bisa keluarin argumentasi absurd dan konyol. Ketika si profesor bilang jangan pikir Amerika itu negara yang baik, jangan pikir Amerika tuh negara yang baik, ya. Ya itu kan masalah Tunggu dulu. Saya juga ini jelas konyol karena tentu saja tidak ada negara yang baik. Itu sangat subjektif, tergantung like and dislike, tergantung suka tidak suka. Kedua, saat sang guru besar berkata Indonesia berhutang pada Palestina. Utang apaan bangsa kita ke Palestina? Utang apaan, Bang? Sabar. Jangan ngaco. Ini jelas absurd alias konyol karena saat Indonesia merdeka belum ada negara Palestina. Argumentasi absurd dan konyol mereka berdua ini sifatnya pembodohan. Jadi daripada orang-orang jadi tambah bodoh akibat mendengar mereka berdua, saya hentikan dengan membuat keributan. Sekarang tidak ada yang ingat apa yang mereka katakan, cuma ingat bagian saya teriak-teriak saja. Sukses. Insya Allah saya sudah dapat hidayah. Dapat hidayah. Udah hijrah Hijrah. ke Siratul Mustaqim, ke jalan yang benar. Sebagai Muslim, saya sudah bersumpah saya tidak mau mendukung Palestina, Pak. Wih, ngeri banget sampai bersumpah nggak belain sesama muslim. Padahal perintahnya sesama muslim itu bersaudara dan saling tolong menolong. Karena di negeri sendiri, Pak, masih ada Zionis syariah yang menindas umat Kristen, Pak. Di Palestina itu dihabisin, di sini ditindas. Nggak tahu ditindas seperti apa. Katanya ngaku muslim, tapi nggak bela muslim, malah menjelekan. Ini parah ini orang ini. Oh ya, dulu ngakunya Ustadz Abu Janda di Islam. Nggak laku ya, makanya ceramahnya di sono biar laku dan dibayar. Abu Janda. Ini politik, gua mulu lu. Mari lu kita kembali ditunggu penilaian. Permadi Arya atau Abu Janda menghardik peneliti senior Profesor Ikrar Musa Bakti dengan ungkapan yang merendahkan dalam acara diskusi terkait Palestina dan perang Iran-Amerika di salah satu channel televisi. Beliau juga berdiri dan meneriakkan kata goblok kepada pakar hukum tata negara Bang Ferry Amsari. Lu lebih tolol goblok. Gak boleh. Beberapa waktu yang lalu, Mas Permadi Arya juga mengolok-olok dan menertawakan kami, para korban teror terkait bencana Sumatera sebagai orang cengeng. Jadi buat saya di teror itu biasa lah. Itu resiko bersuara, resiko vokal bersuara. Jadi sorry, maaf, gak usah cengeng lah. Kita tentu heran, bagaimana bisa Mas Permadi dengan gagah beraninya muncul dan aktif kembali di media dengan statementnya, padahal beberapa waktu lalu beliau sudah dilaporkan terkait dua kasus besar, yaitu dugaan ujaran kebencian dan ungkapan rasis terkait ungkapan evolusi yang belum selesai kepada Bang Natalius Pigai, dan ungkapan SARA karena menyebut Islam sebagai agama teror. Kita tentu perlu bertanya kepada kepolisian, apakah kasus Mas Permadi Arya ini sudah sepenuhnya dihentikan atau dibiarkan begitu saja karena dianggap sudah kembali dekat dengan kekuasaan? Ini tentu harus dijawab, karena di tengah rakyat biasa yang bisa dengan mudahnya dijerat hukum, lalu ini ada satu individu yang bisa terus aman mengeluarkan statement-statement merendahkan dan mengancam persatuan namun bisa terus melenggang bebas. Ataukah beliau akan seperti Bang Sylvester Matutina yang seolah dapat keistimewaan karena dianggap dekat dengan kekuasaan, sehingga sampai sekarang tidak kunjung ditangkap, padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di sini, ketegasan dan keberanian pemerintahan Presiden Prabowo diuji. Apakah hukum akan ditegakkan dengan adil tanpa pandang bulu, atau tebang pilih sesuai selera, walau itu bisa membahayakan persatuan dan keutuhan berbangsa karena sudah menyentuh isu SARA dan rasisme? Nah,
Bagaimana pendapat teman-teman? Lu sadar gak sih, narasi soal Israel di sosial media kita tiba-tiba melunak. Kita harus hati-hati karena ini bukan kebetulan. Boleh cek kemanapun, gue ngomong pasti benar. Kalian pernah dengar? Namanya Hasbara. Tujuannya simple tapi ngeri. Mereka cuci otak citra mereka di Indonesia. Terus targetnya siapa? Sektor pendidikan sama ormas-ormas. What? Biar kita pelan-pelan akan menormalisasi hal itu. Pernah dengar istilah taste in water? Kayak kasus atlet mereka yang mau tanding di sini. Itu cara mereka ngetes ombak. Lalu dia lihat seberapa galak penolakan kita. Kalau kita diem, mereka masuk lebih dalam. Ini bukan soal politik doang. Ini soal perang opini yang rapi banget mainnya. Kita sharing lagi bareng Xiaomi teman-teman sekalian. Aku coba mengutip kata-kata Imam Syafi'i, yaitu adalah ketika aku berdebat dengan orang-orang pintar, maka aku pasti akan bisa mengalahkan mereka. Tapi bila aku berdebat dengan orang bodoh, maka aku pasti akan kalah. Dan yang aku baca bahwasanya Imam Syafi'i hanya sekali berdebat dengan orang bodoh, dan itu pun beliau beristighfar. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, kita cuma perlu satu fakta untuk bisa meyakinkan 1000 orang-orang yang pintar. Tapi 1000 fakta tidak akan cukup untuk bisa meyakinkan atau membuat paham satu orang yang bodoh. Ya percuma jadi sebenarnya. Nggak perlu berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Hindarin aja. Karena kita tahu bahwa kejahilan mereka itu nggak ada obatnya. Orang bilang jenius itu punya limit, punya batas. Tapi idiocy atau kebodohan has no limits, nggak punya batas sama sekali. Jadi berhentilah untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Biarin aja, cukup fokus dengan apa yang kita lakukan. Itu lebih mending daripada kita fokus pada mereka. Heboh sekarang. Para influencer buzzer propaganda dari Israel lagi menuntut Hasbara gara-gara apa? Gara-gara belum dibayar guys. Parah ya. Udah melepaskan janji mereka, ternyata cuma dibohongin doang, gak dibayar. Mana ada sih perjanjian yang mereka sepakati? Mana ada sih Israel itu kemudian menepati janji? Mereka aja pada gak dibayar, influencer besar di luar, apalagi yang di Indo. Ya gak punya duit lebaran. Dia ngomong keluar. Biar lo tahu, ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngakui kemerdekaan Indonesia. Itu hoax. Karena 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Ngawur si janda ini. Pada tahun 1944, nih sebelum Indonesia merdeka, seorang ulama besar di Palestina namanya Muhammad Amin al-Husaini ini berperan penting banget di kemerdekaan Indonesia. Beliau ini mendorong negara-negara Arab untuk mengakui Indonesia merdeka dan membantu mengumumkan di radio bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang merdeka, didukung sepenuhnya gitu. Ini kan parah si janda ini. Dan bukan hanya itu saja, di tahun 1947 agresi militer Belanda itu datang tuh. Belanda tidak mengakui bahwa Indonesia merdeka. Nah, seorang Indonesia diplomat muda Muhammad Zain namanya ke Mesir untuk mencari dukungan lagi. Ketemu yang namanya Muhammad Ali Tahir, seorang jurnalis di sana itu yang memang orang kaya juga. Akhirnya apa? Muhammad Ali Tahir ini yang orang Mesir itu, tapi dia berdarah Palestina, memberikan tabungannya semuanya untuk kemerdekaan Indonesia. Tuh banyak banget orang Palestina itu untuk berjuang memerdekakan Indonesia juga gitu. Ini kok janda tahu dari mana gitu? Orang kayak gini dipelihara sih. Tahu nggak apa yang lebih ngeri dibanding Abu Janda? Orang-orang yang mendukung dan membenarkan perbuatan dan perkataannya. Dan surprisingly ya, ini tuh banyak banget. Bener-bener banyak banget. Aku sampai ngeri deh masuk akunnya dia. Aku kira selama ini tuh nggak ada yang sependapat sama dia. Dan orang-orang ini ya yang bikin Abu Janda itu akan ngerasa di atas angin dan terus ngelakuin apa yang dia lakuin sekarang. Yes, we know di dunia ini akan selalu ada pro dan kontra. Tapi orang Indonesia pro terhadap apa yang Israel lakukan itu kayak mau gimana pun sejarahnya orang-orang Yahudi dulu ya, tapi penjajahan, genosida, ethnic cleansing, sampai menewaskan segitu banyaknya orang, itu alasan macam apa yang bisa membenarkan hal itu? Ini semoga nggak ada dari kalian, teman-teman online aku yang ikut mendukung Abu Janda ya. Semoga kita terus konsisten untuk ada di jalan yang benar dan terus menyuarakan kebaikan. Ini Nyai mau kasih satu clue tentang seorang manusia pengecut, minim prestasi, minim wawasan, minim etika dan sopan santun yang bernama Abu Janda. Manusia sombong ini yang berkuar-kuar, sok merasa hebat, paling pintar, paling cerdas, paling punya wawasan, aslinya dia tidak punya nyali apa-apa.
Ya, ini satu, ini saksinya banyak loh. Saksinya banyak pada waktu itu. 14 Januari 2020 Nyek mengadakan demo di depan Balai Kota. Ya, waktu itu Nyek mendemo tentang banjir ke Anies Baswedan. Di saat Nyai lagi orasi, tiba-tiba muncul Abu Janda sambil pegang-pegang video. Jadi dia bikin konten. Di saat Nyai orasi. Ya. Tapi begitu dia diminta untuk orasi, mengeluarkan pendapat dia pada waktu demo, dia hilang. Dia ngilang entah kemana. Ya kan? Dipanggil-panggil Abu Janda, dia tidak muncul. Begitu naik lagi ke panggung untuk berorasi lagi, muncul-muncul dia pegang handphone sambil dia bervideo-video begini dong. Ya. Jadi Abu Janda ini aslinya dia nggak punya nyali apa-apa. Dia semua hanya untuk mencari uang, bikin konten lah intinya, ya kan? Nah, jadi kalau dia sekarang merasa sombong, merasa hebat, itu tuh karena dia merasa dia di-backingin oleh seseorang yang dianggap dia akan bela dia. Tapi Nyek pastikan 1000% orang itu tidak akan membela Abu Janda dalam kasus dia bersikap kasar kepada seorang profesor di saat ada acara Aiman kemarin. Nyai yakin 1000%. Walaupun katanya dia akan di-backingin oleh siapapun yang kuat, itu tidak akan berani pasang badan untuk membela seorang Abu Janda. Ya. Karena itu masalah etika sopan santun di ruang publik. Orang itu juga dia akan menjaga nama baik dia dong. Nggak akan dia membantu si Abu Janda ini. Jelas-jelas Abu Janda ini salah 1000%. Manusia yang minim prestasi, minim wawasan, kasar, sombong, minim etika, itu diundang oleh Aiman. Pesannya untuk Aiman, jangan kasih panggung lagi manusia-manusia minim prestasi, minim wawasan seperti si Abu Janda ini. Oke? Menjijikan melihat orang ini di tayangan TV ya, di acara-acara TV. Yang jadi masalah adalah stasiun TV-nya tuh masih aja ngundang orang-orang seperti ini. Ya, saya sebut orang seperti ini tuh karena nggak satu ya, ada beberapa orang juga yang... Tapi kalau yang ini memang sudah sangat kelewatan sih. Bagaimana mungkin keilmuan seorang profesor bisa didebat dengan cara yang sangat-sangat tidak beradab. Sementara penonton TV itu nggak bisa kita kontrol, jangan-jangan ada yang nonton itu di bawah umur dan seterusnya. Yang akhirnya mereka mungkin punya anggapan bahwa berdebat di depan umum tuh ya kayak gitu, harusnya. Wah, kacau sih kalau menurut saya. Dan saya mendukung apa yang dilakukan oleh jurnalis Aiman Wicaksono, karena saya juga seorang jurnalis ya. Itu udah emang menggunakan frekuensi publik, menggunakan sarana publik, dengan cara begitu udah benar-benar harus dihentikan sih. Nah, yang saya miris adalah orang-orang seperti ini tetap akan punya followers banyak. Maksudnya pendukungnya tuh tetap banyak. Siapa pendukungnya? Ya orang-orang yang nggak bisa ngomong tapi merasa terwakili orang-orang seperti ini. Misalnya kalau orang-orang seperti ini lagi benci terhadap pemerintah misalnya ya dia akan didukung oleh orang-orang yang sama-sama membenci pemerintah tapi tidak bisa ngomong. Atau orang-orang yang mungkin selama ini benci terhadap Palestina misalnya. Ya dia akan mewakilkan kepada orang-orang seperti ini untuk ngomong soal itu. Makanya kemudian ya pendukungnya tetap akan banyak juga. Tapi yang paling penting, di luar ini mendatangkan rating atau tidak terhadap acara TV, kebangetan sih kalau masih diundang. Mbak Wanda kalau next time mau ke Gaza, minta tolongnya sama aku ya. Aku bisa bawa mbak ke Gaza. Oke. Gue punya privilege. Oke, kok bisa punya privilege? Gimana ceritain? Because I'm an important person in internationally. Udah jelas para netizen. Udah tahu siapa Permadi sekarang. Udah tahu Abu Janda itu siapa. Lihat cara dia bergaya. Seperti itulah seorang munafik yang ternyata dia membongkar aibnya sendiri bahwa dia memiliki kedekatan yang luar biasa kepada Israel. Dengan kamuflase yang mengatakan saya adalah orang yang penting dalam dunia internasional. It's bullshit, bohong. Yang ada dia adalah orang dekat Israel. Dia adalah orang dekat Israel yang punya komunitas yang kuat, yang punya komunikasi yang kuat dengan Israel, sehingga dia tanpa sadar menyatakan di depan televisi bahwa kalau mau ke Gaza minta izin saya aja.
aja. Paham? Berarti menunjukkan memang dia punya kedekatan yang luar biasa kepada Israel. Bahkan para pejabat-pejabat tinggi pun yang ingin datang ke Gaza nggak bisa. Dia bilang dia bisa. Ucapan ini mungkin dua. Kemungkinan pertama dia dusta, dia berbohong, dan itu hanyalah ucapan dusta. Dan yang kedua, bisa jadi itu benar, dan itu bukti yang nyata yang menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dia adalah orang Islam yang memiliki sifat nifaq, yang hanya ingin menghancurkan agamanya dari dalam dirinya sendiri. Itulah yang dimaknai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu naik ke atas mimbar. Beliau mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah. Kata beliau, yang paling aku takuti terjadi di umat ini, kata Sayyidina Umar, adalah ummatun munafikun alimun, sekelompok orang-orang munafik yang alim, yang cerdas. Kila, maka dikatakan kepada beliau, wa kaifa yakunul munafik alim? Wahai Tuan Umar, bagaimana mungkin ada orang munafik tapi cerdas? Qala alimul lisan, mereka cerdas dalam mengolah kata-kata, jahilul qalbi wal amal, tapi mereka bodoh dalam hati dan dalam perilaku. Abu Janda ngatain Prof Ikrar Nusa Bakti dengan kata-kata hewan yang tidak pantas sekali, sangat kasar. Ampun, ini orang sakit kayaknya. Nih kita lihat ya. Oke, selamat. Ya, lu terlalu baper, Pak. Dari tadi lu kok komentar Enggak, gimana baper? Perasaan, Pak. Enggak ada urusan perasaan di sini. Ini perasaan bagaimana kita. Bang Ferry nggak suka sama Trump, lu nggak suka sama Israel. Itu perasaan lu semua. Nggak ada. Gua nggak ada urusan sama perasaan lu. Jangan dong. Nggak apa-apa. Yang pertama, orang yang lu katain dengan kata hewan tersebut adalah seorang profesor sekaligus peneliti ilmu politik di LIPI loh. Ketua, kepala, kontribusinya dalam penelitian, dalam riset itu luar biasa besar. Bagaimana seorang guru besar, seorang profesor, seorang saintis yang berkontribusi dalam ilmu pengetahuan, lu kata-katain dengan kata-kata yang sangat tidak pantas dan sangat merendahkan. Yang kedua nih, semua orang tahu bahwasannya Abu Janda ini adalah representasi dari presiden dari Prabowo Subianto secara tidak langsung. Nah, ini orang-orang Gerindra, orang-orang yang dekat pemerintahan, orang-orangnya Pak Prabowo harus kasih pelajaran orang ini. Karena apa? Karena dia ini dikenal afiliasinya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau dia mengatakan hal-hal yang tidak etis seperti itu di ruang publik, dilihat semua orang yang ada di Indonesia mengatakan seorang profesor dengan kata-kata yang kasar seperti itu, maka citra Prabowo akan digadaikan di sini. Udah ngomongnya belepotan, ngomongnya tergesa-gesa, ngomongnya seperti tertekan, nggak karu-karuan diksinya, berkata-kata kasar, ngata-ngatain orang dengan kata-kata yang tidak pantas. Aduh, bagaimana bisa itu ya? Aiman ini ngasih panggung orang seperti ini, sangat tidak berkualitas. Pesan buat Abu Janda ya, bro, inget gua nggak? Dulu kita pernah main airsoft bareng loh. Kita juga temenan di Facebook. Oh, ini buat Denny Siregar juga ya. Dulu kita teman di Facebook juga. Tapi semenjak lo berdua punya dapat banyak follower di Facebook, lo mulai berubah. Berdua nih, khususnya Abu Janda. Dulu tuh orangnya asik. Gue setuju banget waktu lo menentang ISIS tuh. Gue setuju banget. Gue sering ngobrol sama lo melalui medsos. Tapi semenjak lo ke Israel, semuanya berubah, men. Lo tiba-tiba jadi aneh kayak gini. Lo jadi pro Israel banget. Ada apa dengan lo, men? Gue nggak mau nuduh yang macem-macem, lo dibayar atau enggak. Ya karena gue nggak ada buktinya. Tapi pasti lo berubah jauh semenjak lo punya banyak follower. Ya. Terutama setelah lo menjadi buzzer. Walaupun lo berkilah lo bukan buzzer gitu. Sebenarnya ada apa sama lo sih, men, gitu. Kenapa lo berubah? Dulu lo nggak kayak gini. Coba lo kembali ke sekitar 15 tahun yang lalu lah. Berubah lah ya. Kembali lagi awal. Lo sekarang makin aneh, men. Malu gue pernah jadi temen lo. Permadi Arya alias Abu Janda. Video ini sengaja gue bikin untuk kau khusus. Makanya aku berbahasa Indonesia video ini. Kupertahankan bahasaku, Abu Janda. Ya, aku nggak biasa berbahasa Indonesia, tapi kupertahankan biar engkau ngerti isi videonya dari awal sampai akhir. Bu Janda, aku tantangin kau berdebat denganku, mau di gerobak cendolku. Jangan berdebat di ruang.
penontonnya sedikit, penontonnya terbatas. Berdebat denganku di gerobak cendolku mau. Datang ke Aceh. Kita debat di pinggir jalan. Biar siapa yang lewat, siapa yang tengok. Biar banyak penonton kita. Aneh kali kau. Ngakunya Islam tapi gak seneng dengan Islam. Anti Palestina. Pro dengan Donald Trump. Ada apa kau? Lagian di acara TV itu tengok lawan debatmu siapa, kenal kan? Kamu kenal kan siapa lawan debatmu itu? Seorang Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti. Beliau adalah seorang akademisi, juga pakar politik, juga peneliti senior. Nah, kamu siapa? Siapa kamu? Aku tengok kau di biografi kau tuh ya di Google, katanya Permadi Arya alias Abu Janda hanya seorang pegiat media sosial. Nggak lebih coba. Kamu terkenal gara-gara kontroversialmu aja. Nggak lebih. Terkenal gara-gara kontroversial. Nggak masalah tuh buat lo. Aneh kali. Orang seneng terkenalnya gara-gara berbagi-bagi sosial. Tindakannya, kata-katanya sosial, bijak. Tersebar kemana-mana. Gara-gara itu dia terkenal. Bangga kita. Ini terkenalmu gara-gara kontroversial. Ngatain profesor anjing lagi. Alah, berdebat dengan sehat dong. Tegang kali kau dalam debat. Nampak kali udah kalah, emang kalah. Itu resiko resikomu mempertahankan orang kafir tuh. Aneh kali kau. Tantangin debat denganku ya. Datang ke Aceh ya. Kita debat di gerobak cendol, jangan di ruang. Punya nyali kan? Di Jakarta lu punya nyali. Di Aceh mau datang jumpain saya nih, orang terganteng di Aceh. Kok keluar makian umpatan? Ini ruang sinyal publik. Gak usah lu usir. Dengan senang hati gue pergi. Silakan. Terima kasih. Ketololan tidak dibutuhkan. Lu lebih tolol goblok. Abu Janda alias Permadi Arya, yang banyak sekali kemudian netizen mempertanyakan, ini orang ini sebenarnya siapa sih? Di belakang orang ini siapa sih? Kok bisa-bisanya tidak punya adab etika di forum yang di situ bisa dianggap sebagai forum resmi? Ada tokoh-tokoh bangsa, ada profesor. Kok bisa keluar nama binatang? Kok keluar makian umpatan seperti yang tidak beradab? Mungkin dia pintar, tapi adabnya nihil. Ini apalin muka saya ya. Yang tahu alamatnya atau posisinya si Abu Janda ya. Info-info ke akun saya. Cukup kasih tahu posisi dia di mana atau rumahnya ya. Simak dulu video berikut ini. Gak ada urusan perasaan di sini. Ini perasaan bagaimana kita. Bang Ferry gak suka sama Trump. Lu gak suka sama Israel. Itu perasaan lu semua. Gak ada. Gua gak ada urusan sama perasaan lu anjir. Gue juga gak. Jangan dong. Gak apa-apa Anda bilang saya anjing. Ketololan tidak dibutuhkan. Lu lebih tolol goblok. Gak boleh. Kita kembali saat lagi kita bersama kami. Tidak boleh. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, Anda tidak bisa. Anda tidak bisa tertib. Keluar. Karena pada hari ini masyarakat sipil kita tidak kompak. Masyarakat sipil kita satu sama lain saling kemudian mencaci di medsos. Itu saya lihat sudah tidak sehat. Nah, tinggi kan? Lalu apa kaitannya antara Dasko dengan Abu Janda? Ini jelas ada kaitannya, karena Abu Janda dan Dasko ini ada kaitannya, erat sekali kaitannya, karena dalam sejarahnya Abu Janda itu dulu pernah dilaporkan oleh KNPI karena rasialis ke Pigai. Ada satu komentar dari Abu Janda di Twitter waktu itu kepada Pigai, apa kapasitas kau Pigai? Sudah selesai evolusi kau? Gara-gara pernyataan ini kepada Pigai, Abu Janda kemudian dilaporkan dianggap rasis atau melakukan penghinaan, dan ribut-ribut ini kemudian ditengahi oleh Dasko. Pigai, Abu Janda, Dasko. Akhirnya Pigai menjadi menteri, Abu Janda setahu saya menjadi komisaris dan orang yang sangat-sangat kaya sekali hari ini. Itulah perjalanan dan sejarah antara Pigai, Abu Janda dan Dasko. Abu Janda ini setelah itu direkrut gitu ya, karena sebelumnya dia kan orangnya Jokowi waktu itu,
relawan Jokowi dan anti sekali dengan Pak Prabowo. Tiba-tiba masuk ke Dasko dan kemudian setelah itu ya mendukung Prabowo. Dan setelahnya Abu Janda menjadi sangat dekat sekali dengan Dasko setahu saya, dan terlihat seperti menjadi orang kanan yang kemudian merekrut relawan-relawan Ganjar atau relawan-relawan Jokowi yang sebelumnya masih terlihat anti dengan Prabowo. Abu Janda beberapa kali kita tahu di akun sosial medianya dia pamer beberapa kali bertemu dengan Pak Prabowo. Jadi ini menjawab semua pertanyaan netizen atau orang-orang yang hari ini penasaran kenapa Abu Janda kayak gitu. Karena memang dia dekat dengan kekuasaan. Dia orangnya Dasko. Mau gimana lagi gitu. Jadi kalau ditanya kenapa Abu Janda begitu berani sebelum menuduh soal penggunaan obat-obatan atau darah tinggi atau alkohol dan pengaruhnya dan sebagainya, sebelum kita menuduh itu, ketahuilah satu fakta bahwa Abu Janda ini ya orang dekatnya Dasko. Ya gimana? Orang dekat kekuasaan gitu. Dasko itu kan ya setingkat di bawah Prabowo. Prabowo, Dasko, Abu Janda. Dekat sekali. Enggak ya, ada 3 ya. Ya 3 sama Abu Janda selevel lah. Cuma satunya menteri, satunya komisaris. Itu aja bedanya. Abu Janda, daripada lu repot-repot bela Israel, nih gue bela Palestina. Lu fight sama gue di mana? Naik ring yuk. Di mana lu mau fight sama gue? Yuk. Jangan tanggung-tanggung sampai mati ya. Lu pegang golok, gue pegang golok, lu pegang pisau, gue pegang pisau, yuk sampai mati. Lu berani gak? Lu bela Israel sampai mati. Gue berani bela Palestina sampai mati. Kita naik ring, gimana lu mau? Oke? Gue terima. Gue tantang lu. Kapan lu mau? Mau tangan kosong, mau pakai senjata, naik ring. Disaksikan orang banyak siapa yang mati di ring. Oke? Berani kalau terima tantangan gue? Bangsat lu anjing. Sugana PDY nepi kasih Abu Janda. Aing nang tanggelut kasih Abu Janda. Erek tina ring. Erek di tengah sawah. Erek kosongan, erek make alat, samodarna di atas materai. Si Abu Janda, suka nepi videonya kasih Abu Janda, lain kasasa kasih Abu Janda, aing nang tanggelut samodarna. Atau non. Jiwa, raga pun kita serahkan kepada Gusti Aku. Jiwa raga serahkan tuh si Yakul. Kan PA. Ngaku paling NKRI, teriak NKRI harga mati. No, di Kalimantan, ya, di Sulawesi, tenaga kerja Cina udah berani sama TNI. Kalian kemana? Kalian bergerak saat ada nasi rendang, lauk lengkuas. Tai lah kalian tuh. Teriak NKRI harga mati. NKRI harga mati. Lihat noh tambang-tambang dikuasain Cina, dikuasain asing. Karena kalian kebagian komandan-komandan kalian di atas sono. Kalian pun kepercikan tai-tainya doang. Bela tuh mati-matian. Bilang sejarah Ansor. Gue juga paham sejarah Ansor gimana dulu dibantai oleh PKI. Tapi sekalian justru kalian belain PKI, tai kalian. Cak Soleh, kata-kata ini buat Abu Janda. Walah, Abu Janda yang suka bela Israel dan Amerika itu. Kalau Cak Soleh jadi presiden, tak cabut kewarganegaranya dia. Biar Abu Janda jadi warga negara Israel. Gue nongol lagi nih gara-gara Abu Janda. Aduh, sebenarnya buat matahin perkataan Abu Janda nggak perlu orang yang sekolahnya tinggi. Lawan gue aja nih. Gue lulusan IKIK. Tau nggak IKIK? Ini kagak, itu kagak. Kalau gue mah, gue babat abis. Perkataan dia nggak bakal dia bisa menang lawan gue. Lah, kalau gue mah gampang lawan kunyuk. Lah kunyuk model kayak Abu Janda kan kunyuk, emang siapa dia? Momen ketika si Abu Janda ini lagi asik-asiknya, lagi kayak semangat-semangatnya ngejelasin sesuatu di depan si Aiman, tiba-tiba ketika ditanyakan sumbernya dari mana, dia malah diam 1000 bahasa. Jadi tadi Bang Hussein kan ada ngomong, katanya para pendiri bangsa itu memang punya komitmen kepada kemerdekaan Palestina. Itu padahal sebenarnya dia sendiri tahu bahwa itu ada motifnya waktu itu Pak Karno itu
mencantumkan atau mention soal Palestina karena waktu itu Indonesia sedang ngambil hatinya Mesir untuk supaya Mesir memberikan sumbernya mana sumbernya? Itu motivasinya sebenarnya. Jadi itu Saya politis. tidak pernah mendengar itu politis. Baik di buku Cindy Adams yang bicara soal kesalahan Bung Karno maupun buku sejarah-sejarah yang lain yang menyatakan perspektif bahwa kita mau mengambil hati Mesir. Lo memang waktu itu memang faktanya waktu itu tidak Indonesia dan itu hampir kita butuh dukungan. Ditanya sumbernya dari mana? Enggak. Kan pusing kan. Jadi emang kalau misalkan kita lihat dari awal kemunculannya ketika si Abu Janda ini berdebat dengan Ustadz Felix Xiao sepertinya di salah satu acara di beberapa tahun silam, tentu kita udah bisa menilai sendiri bagaimana kapabilitas ataupun apa dan kira-kira bagaimana yang akan disampaikan oleh si Abu Janda ini tadi. Sekarang pertanyaan dasarnya gini teman-teman. Kira-kira nih kalau misalkan teman-teman lagi berdiskusi dan teman ngobrolnya seperti modelan Permadi, seperti modelan Abu Janda ini, kira-kira langkah apa yang akan kalian ambil? Gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Pesan untuk Mas Aiman, kalau mau mengundang anjing peliharaan Yahudi, tolong dikasih rantai. Biar dia ini kalau mau gigit orang, ngegonggongin orang, tarik ke rantainya. Terus jangan lupa juga disuntik rabies dulu biar aman. Jangan pikir saya tidak kenal sama orang ini. Katanya sih panggilannya Abu Janda. Apakah Abu Janda, Abu Gosok, saya nggak tahu. Tetapi seringkali kalau muncul di medsos kok saya rasa ucapan-ucapannya tidak simpatik. Apalagi sekarang gegeran dengan banyak orang. Ketika banyak orang menyesalkan tindakan Israel, tindakan Amerika menyerang Iran, dia malah membela mati-matian Amerika. Saya nggak tahu apakah dia ini keponakannya Trump atau apa gitu. Saya berharap tidak pernah ketemu dengan orang ini. Saya berharap tidak pernah kenal dengan orang seperti ini. Supaya apa sih? Supaya pikiran kita itu tenang, tidak kacau lihat pikiran-pikirannya dia yang selalu menentang arus, cari panggung untuk kepentingan apa saya juga tidak tahu. Kalau kalian ketemu si Permadi Arya atau Abu Janda di jalan misalnya ya, kalian mau ngapain guys? Pesan untuk Bang Aiman, Ainews. Kedepannya janganlah Bang manggil si Abu Janda lagi. Abu Janda ini kapasitasnya apa sih? Dia ahli sejarah bukan, ahli ekonomi bukan, ahli politik juga bukan. Abu Janda ini ya memang cuma otak kosong aja, mulut besar aja tuh. Lihat aja dari cara debatnya dia sama profesor-profesor yang ada di situ kan. Nggak pakai adab, nggak pakai ilmu, cuma pakai nafsu doang. Jadi Bang Aiman ini mau nyari sumber apa mau naikin rating iNews ya. Kalau kalian ketemu Abu Janda di jalan, apa yang kalian lakukan guys? Coba tulis di kolom komentar. Akhirnya lembaga penyiaran iNews TV akan dipanggil oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat karena ini ranahnya KPI Pusat dan KPI hanya bisa memanggil lembaga penyiarannya. Jadi bukan ke hostnya ya, bukan ke Bang Aiman, tapi ke lembaga penyiaran yang menyiarkan itu. Karena di situ kompleks sekali, ada produser dan lain-lain, bahkan sampai ada hostnya ya. Nah ini kan perlu nanti di siapa yang memiliki atau terdapat kelalaiannya di mana program tersebut. Nah ini mungkin menjadi teguran yang jelas, akan mendapatkan teguran tertulis paling tidak. Kemudian nanti ada evaluasi program tersebut. KPI akan memberikan evaluasi, nanti bentuknya tergantung dari sidang plenonya komisioner KPI Pusat. Kita tunggu bersama, mudah-mudahan kejadian ini bisa ya tidak terulang ya. Harapan kita tidak terulang dan ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas talk show. Jadi meningkatkan kualitas semua acara yang ada di lembaga penyiaran yang kita cintai bersama. Kemana lagi kita berharap kalau media sosial begitu amburadul, begitu rupa, siapapun boleh, tidak ada konfirmasi, tidak ada standar tertentu. Karena di media sosial kita hanya berstandarkan pedoman komunitas dan siapa yang berkeberatan atas konten itu. Tapi di lembaga penyiaran ini ada kontrol yang cukup bagus. Ada Undang-Undang 32 tahun 2002
tentang penyiaran. Ini ada juga P3 SPS ya, pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, yang ini menjadi standar kualitas siaran atau yang kita tonton tuh di layar televisi. Nah, walaupun sudah ada di layar televisi, saat ini juga bisa juga dibawa ke layar smartphone teman-teman semua. Nah, ini harapan kita, lembaga penyiaran kita menjadi lebih baik lagi ke depannya, sehingga bisa melindungi sesuai hajat undang-undang itu, melindungi anak-anak dan perempuan yang ada di situ. Oke, sukses terus KPI, maju terus, lanjutkan Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu kita melihat sebuah pertunjukan ya terkait dengan salah seorang aktivis media sosial diusir oleh sang moderator yang memiliki acara itu di Suara Rakyat Bersuara, yakni Mas Aiman. Orang itu bernama Abu Janda. Mari kita bahas tentang konten serta perilaku dan peristiwa yang menurut saya ini memalukan bagi bangsa Indonesia, juga memalukan bagi jurnalisme di Indonesia. Kenapa saya sebut ini memalukan? Paling tidak saya memiliki beberapa alasan. Saya melihat terlebih dahulu kepada sosok Abu Janda ini ya, kalau tidak salah namanya Permadi gitu ya, menggunakan istilah Abu Janda. Abu Janda itu sebetulnya menurut saya ini adalah sebuah istilah akronim yang bagi melekat pada dirinya ini semacam penghinaan tersembunyi atau terselubung. Bagi dunia Islam, menggunakan alam lakob atau menggunakan kata abu, kata umi, ini memang disunnahkan oleh Rasulullah. Seperti saya memiliki nama anak Syafiq, maka sebaiknya saya disebut Abu Syafiq. Tetapi dalam konteks Indonesia, apalagi ada gerakan-gerakan pan-Islamisme dan pan-Arabisme, tentu saja menggunakan kata-kata Arab, tradisi-tradisi Arab itu tidak serta-merta bisa digunakan di Indonesia secara 100%. Butuh ada akulturasi, butuh adanya penyesuaian, sehingga tradisi menggunakan kata lakob abu itu tidaklah penting, bukan sebuah ajaran yang sangat substantif di dalam Islam. Tapi menggunakan kata abu dilekatkan dengan satu kata bernama janda. Janda itu sebuah istilah dan status yang bagi perempuan ini adalah sebuah, mohon maaf ya, penghinaan karena kegagalan di dalam rumah tangga ataupun sebuah status yang ditinggalkan oleh suaminya yang sebetulnya bagi wanita ini sangat dihindari. Ketika menggunakan istilah Abu Janda, bapaknya orang janda, ini tentu saja ini merupakan sebuah penghinaan bukan pada dirinya tetapi pada istilah abunya, karena alam lakob itu adalah alam yang memang atau istilah atau penamaan yang memang disunnahkan. Jadi menggunakan dua terminologi yang sangat dibenturkan dan sangat kontradiktif ini menurut saya ini adalah penghinaan. Tentu saja ini bisa dilihat dalam kaca pandang gitu ya, misalkan dari warga Nahdlatul Ulama yang tidak begitu concern terhadap menggunakan istilah-istilah Arab ya, karena memang ada penghargaan terhadap tradisi, tetapi bukan berarti menghina terhadap istilah abu atau alam lakob tadi. Misalkan orang Nahdlatul Ulama tidak menyebutnya umat tapi menyebut warga, menyebutkan guru itu tidak syekh, tidak ustadz tapi kiai, menyebutkan bukan murid atau bukan
tilmid tetapi menggunakan santri, menggunakan madrasah tetapi misalkan menggunakan pendopo, tidak menggunakan maktab tapi menggunakan pesantren, menggunakan tidak menggunakan mahad tapi menggunakan paguron. Itu adalah penghargaan terhadap tradisi yang tentu saja memiliki makna yang lebih dalam dan strategi dakwah, bukan sekali lagi penghinaan. Menggunakan istilah Abu Janda pun secara pribadi saya menduga ini adalah penghinaan terhadap sebuah Arab. Kita tidak menggunakan bahasa Arab, tapi bukan berarti kita ingin atau mengabaikan atau kita itu ingin dalam tanda petik ya penghinaan terhadap bahasa Arab. Itu sosoknya ya, menurut saya sih ini tidak elok ya. Apalagi ini akan menjadi hal yang buruk manakala beliau memiliki atau diberikan kesempatan lalu diberikan otoritas untuk berbicara di ruang publik yang tentu saja ini dilekatkan dengan dengan pendengaran masyarakat, dilihat oleh masyarakat umum yang tentu saja ini sangat berpengaruh. Mungkin ceritanya akan lain jika dalam konteks kita bermasyarakat yang penuh dengan candaan dan lain-lain, tetapi dalam ruang publik candaan ini tidak begitu baik karena orang pasti menginterpretasikan yang berbeda-beda. Lalu apa peristiwa terhadap pengusiran itu? Nah, menurut saya itu memang hak setiap orang jika memiliki pandangan berbeda, dan tentu saja pandangan berbeda ini sangat baik dalam narasi, dalam tesis antitesis sehingga ada sintesis. Pendidikan bagi bangsa Indonesia itu baik. Bagi Permadi Arya yang membela Israel dan membela Amerika, lalu sedikit ya ingin mengkoreksi sejarah-sejarah hubungan Palestina dengan Indonesia, hutang budi orang Indonesia terhadap Palestina, sehingga sejak Indonesia merdeka, Indonesia sudah mendeklar dirinya untuk membela Palestina, untuk kemerdekaan Palestina dan lain-lain. Ya, perbedaan pandangan menurut saya itu hal yang wajar, tetapi ketika perbedaan pandangan itu dipaksakan untuk dipahami, untuk disetujui di ruang publik oleh setiap pendengar, saya kira itu tidak baik, karena memaksakan itu sesuatu yang tidak baik. Memaksakan pemahaman kepada orang lain, apalagi dengan perilaku perkataan yang tidak baik, itu juga tidak baik. Maka di sana kita harus melihat ada simpati, ada empati para pemirsa, ada juga pendengar-pendengar yang pendengar itu pasti beragam. Ada yang tingkatnya mereka itu high intellectual, ada yang middle, ada yang low, yang tentu saja mungkin kapasitas Abu Janda pun sebetulnya bisa di bawah orang-orang yang mengerti tentang sejarah, orang yang paham terkait dengan analisis geopolitik terkait dengan Palestina dan lain-lain. Tetapi sekali lagi itu adalah hak setiap orang, asal disampaikan dengan baik, asal disampaikan dengan jujur, asal disampaikan dengan hati nurani yang lurus, mengedukasi, memberikan informasi tanpa harus memaksakan. Karena dalam dunia akademik berbagi adalah sesuatu yang biasa, tetapi memaksakan kehendak, memaksakan informasi dan menyesatkan informasi itu sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu, ya kepada Abu Janda silahkan dengan etika, dengan adab, sampaikan pikiran-pikirannya, tetapi jangan memaksakan, apalagi menggunakan kata-kata binatang di ruang yang publik. Jadi saya setuju dengan Mas Aiman jika tidak lagi mengundang orang-orang di ruang publik seperti ini, walaupun rating dari TV akan naik apabila ada semacam kontroversi, ada sesuatu yang beda. Saya kira itu sah-sah saja sebagai marketing, tapi untuk mengedukasi di ruang publik sepertinya harus dipertimbangkan untuk mengundang orang-orang yang tidak punya otoritas, atau paling tidak jikapun dianggap memiliki otoritas, paling tidak bisa disaring attitude-nya, bisa disaring referensinya. Jangan sampai kita itu
abai terhadap masyarakat awam yang disesat pikirkan. Nanti lahirlah logical fallacy yang lain. Oleh karena itu saya juga sebagai warga NU ya merasa kasihan dan juga merasa kadang-kadang tersinggung ya, karena Abu Janda ini selalu menggunakan simbol-simbol Nahdlatul Ulama. Saya yang belajar di Nahdlatul Ulama, saya mengerti, memahami bacaan-bacaan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu tidak seperti itu. Walaupun Nahdlatul Ulama sangat terbuka, Nahdlatul Ulama adalah rumah besar bagi siapapun, wongnya akeh, orangnya banyak, pikirannya banyak, tidak bisa disimbolisasi dan dipersonalisasi hanya pada satu Abu Janda. Beliau adalah salah satu yang sangat kecil dalam Nahdlatul Ulama yang memikir tentang pikiran-pikiran yang agak kurang diterima oleh masyarakat umum. Itu saja, mudah-mudahan kita baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.